Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 7 nih yang berbahagia. Jumpa lagi dengan pelajaran Quran hadisnya. Masih ingat ya bagaimana salam Quran hadisnya? Nah, Quran pedomanku, hadis tuntunanku, Quranku, selamat deh. Iya. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada bagian kedua atau pertemuan berikutnya ini kita akan membahas masalah optimis dan sabar dalam menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memiliki sifat optimis dan sabar. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan ya disimak kalian video berikut ini. Alkisah seorang petani, sebut saja namanya Pak Marta. Ia seorang petani sejati dari muda sampai tua sekarang ini. Petani yang satu ini sangat laten dalam merawat sawah ladangnya. Namun sudah 2 musim tanam, panen padinya anjlok. Meskipun begitu tak pernah ia berhenti menanam padi di setiap musimnya. Pagi itu hatinya sangat senang melihat tanaman padinya tumbuh subur dan hijau. Begitu mudahnya menghijaukan padi. Semoga sekarang aman dari serangan tikus. Hama lain bisa diatasi, tapi kalau tikus gak ada obatnya, ujarnya sambil menggerutu. Singkat kata, padinya mulai berbuah dan merunduk. Kembali ia menatap bangga tanaman padinya. Alhamdulillah, sekarang tidak ada serangan tikus lagi. Aku pasti panen banyak sekarang, ujarnya. Dengan ketenangan hatinya, ditambah kesibukan mengurus pernikahan putri bungsunya, seminggu ia tak menengok tanaman padinya. Sontak begitu kagetnya Pak Marta ketika melihat punduk tangkai dan buah padinya berubah warna kehitaman. Ya Allah, gagal panen lagi aku. Memang 2 hama ini susah sekali menangkalnya. Beda dengan gangguan lainnya, ujarnya dengan penuh kesedihan. Namun ketika musim menggarap sawah tiba, tetap saja ia bersemangat menggarap sawahnya. Lelah letih tak dirasa dengan harapan panen musim ini melimpah. Meski kembali ia harus menelan ludah ketika di musim itu pun padinya mengalami puso. Entah kenapa setelah dipupuk padinya malah banyak yang mati membusuk. Ya Allah, berapa banyak nikmat darimu yang kudapatkan. Ini hanya ujian kecil saja darimu. Semoga engkau tidak mendapati aku sebagai orang berputus asa dari rahmatmu. Ya, bagaimana setelah kalian menonton videonya? Nah, jadi yang namanya manusia hidup itu siap menghadapi kesulitan, ya. Jangan sampai kita banyak mengeluh, jangan sampai kita terlalu banyak berharap, meminta dan lain sebagainya. Itulah kehidupan manusia. Selama kita hidup pasti banyak yang namanya kesulitan, pasti menghadapi banyak masalah, gitu kan? Tetapi bagaimana kita terus berpacu, bagaimana kita terus berusaha keluar dari masalah tersebut, bagaimana terus berusaha menghadapi masalah tersebut atau menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Dan kesungguh-sungguhan kita akan menghasilkan keindahan atau kebahagiaan. Gitu ya intinya. Jadi jangan mengeluh, ya. Jangan banyak mengeluh. Dari video tadi, anak-anakku semua, menurut kalian apa sih itu optimis? Ya. Dan apa itu sabar? Ya. Tentunya sudah memiliki satu gambaran, ya. Apa itu optimis atau itu sabar? Ya. Apa sih ya? Ya. Anak-anakku semua bahagia. Optimis. Apa sih optimis?
Oh, boleh. Yakin, berhasil. Apalagi optimis menurut kalian? Memiliki harapan yang baik. Bagus. Ya. Nah, yang lain, apalagi? Optimis itu apa menurut kalian? Sepenuh hati. Oh, benar-benar full ya. Oke, terus apalagi? Oh iya, yakin akan kesempatan dan peluang yang selalu ada gitu ya. Oke, boleh tuh ya. Oke, apalagi ayo, siap. Siapa apalagi? Masih ada kesempatan sukses. Jadi yakin masih ada kesempatan sukses sehingga terus berjuang dan berjuang gitu ya. Oke. Bagus, terus. Nah, syukuri dan perbaiki. Optimis itu selalu bersyukur dan selalu memperbaiki diri. Itu namanya optimis ya. Yang lebih baik dan lebih baik terus. Oke. Nah, yang ini jadi semua ini adalah ciri-ciri orang yang optimis ya. Yakin dia akan berhasil, memiliki selalu harapan yang baik, selalu syukur dan memperbaiki, selalu bergerak sepenuh hati, berusaha sepenuh hati, yakin akan kesempatan dan peluang, dan masih ada kesempatan sukses baginya. Yakin itu. Ini ciri-ciri orang yang optimis. Oke. Jadi optimis itu apa? Optimis adalah sikap terpuji yang senantiasa berpengharapan dan berpandangan baik dalam menghadapi semua hal. Gitu nggih? Hei anak-anakku semua. Lalu apa itu sabar? Apa itu sabar? Sabar itu apa ya? Apa digebugin diem aja? Apa kita ini diem aja? Apa yang seperti itu sabar? Apa itu sabar menurut kalian? Berpikir positif bagus ya, apalagi pantang mundur boleh, apalagi menahan hawa nafsu ya, sedang emosi ditahan hawa nafsu, ini termasuk sabar, tidak meluap-luapkan emosinya. Terus kemudian apalagi siap dalam perbedaan. Nah, ini orang yang sabar itu siap menghadapi perbedaan karena manusia diciptakan Allah berbeda-beda gitu ya. Wajar mereka tidak suka saya, mereka mencaci saya, mereka memaki saya, kan wajar ya, karena ya, kita hidup dalam perbedaan. Tidak mungkin kita semua sama ya. Itu namanya orang sabar. Kemudian menerima keadaan. Apa yang kita miliki ini syukuri, sabar ya. Jangan apa-apa brutu, apa-apa nggak terima dan lain sebagainya ya. Terima keadaan. Terus kemudian apa lagi? Hayo. Oh iya, taat ya, boleh. Orang yang sabar itu taat ya. Boleh juga tuh ya. Oke, ini semua adalah ciri-ciri sabar, ciri-ciri orang yang sabar. Jadi selalu berpikir positif, taat, terus kemudian menerima keadaan, pantang mundur ya, menahan hawa nafsu dan siap menghadapi perbedaan. Ini ciri-ciri orang yang sabar. Oke. Jadi sabar itu apa? Sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan atau sesuatu yang tidak disukai oleh kita. Jadi menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan atau sesuatu yang tidak disukai. Kembali lagi, karena kita hidup ini adalah untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi masalah. Jadi sabar. Anak-anakku semua yang bahagia, coba kita lihat surat Al-Balad ayat 1 sampai 10-nya ya, dibaca monggo. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبد أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
ولسان وشفتين وهديناه نجدين. Ya, baca bareng-bareng. Oke. Ya. Apa itu artinya? Artinya, aku benar-benar bersumpah dengan kota ini, kata Allah. Ya. Dan kau Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Dan demi bapa dan anaknya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Apa? Apa yang terkandung dari ayat tersebut? Ya, coba kalian pikirkan, aku benar-benar bersumpah demi kota ini Mekah. Kamu Muhammad berada di kota Mekah ini. Demi bapa dan anaknya, sesungguhnya kami di sini Allah ya, telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Jadi kita diciptakan dalam susah payah. Nggak aneh ya kalau kita sekarang susah payah ya. Apakah manusia menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Udah diciptakan susah payah, emang dikira nggak ada yang berkuasa, terus dibiarkan begitu aja gitu ya? Dia dengan mudahnya mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak gitu, berpoya-poya, wah hebat dan bangga dan ya seperti itu ya anak-anakku semua. Oke, anak-anakku semua berbahagia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tentunya apa tadi? Sesuai surat itu. Manusia diciptakan itu untuk menghadapi masalah. Kita hidup di dunia ini akan banyak menghadapi masalah. Nggak aneh, jangan ngeluh. Kalau bahasa ininya apa namanya? Jangan pernah mengeluh kepada Allah kita memiliki masalah. Allah tahu kok masalah kita. Ya, Allah tahu masalah kita. Nggak usah ngeluh sama Allah kita punya masalah, tapi berkatalah pada masalah, aku punya Allah. Ya, berkatalah pada masalah, aku punya Allah. Jangan mengeluh sama Allah, aku punya masalah. Ya, oke. Ya, yang namanya manusia hidup di dunia ini pasti berhadapan dengan masalah. Dan ingat, jangan terperdaya oleh dunia. Ya, bagaimana harta dan bangga dengan bergelimang harta. Jangan apa namanya berpoya-poya dalam harta. Ya, oke. Terus kemudian apalagi jangan berpoya-poya dalam dengan bangga dengan kedudukan ya, yang bangga dengan kedudukan. Ya. Kenapa? Ingat, Allah selalu melimpahkan banyak harta. Allah selalu limpahkan banyak nikmat kepada kita. Allah melimpahkan banyak sekali anugerah kepada kita. Ya. Oke. Dan ingat, selalu Allah memberikan selalu kepada kita 2 pilihan. Ya, Allah selalu memberi kepada kita 2 pilihan. Ada pilihan tentunya yang mengarah kepada bahagia dan ada pilihan kepada celaka. Mau surga apa neraka, kan bahagia atau celaka. Begitu juga di dunia, kita mau bahagia atau celaka itu pilihan buat kita. Ya. Oke. Jadi intinya apa? Kita harus memilih. Dunia ini adalah pilihan. Dunia ini kita hidup di dunia untuk menghadapi masalah dan untuk memilih. Ya. Intinya seperti itu. Kita hidup di dunia ini untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah, dan untuk memilih. Ya. Mau bahagia atau mau celaka. Ya. Oke. Di manusia diciptakan Allah itu untuk berjuang menghadapi kesulitan. Janganlah manusia terperdaya oleh kekuasaan dan harta benda yang banyak yang telah dibelanjakan. Ya, jangan terperdaya oleh dunia, harta benda, kekuasaan. Beberapa peringatan kepada manusia atas nikmat Allah. Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Ya. Dalam surat Al-Balad tadi secara ini Allah itu kalau bahasa kasarnya menagih
Bukankah aku sudah memberikan banyak nikmat kepada kita? Ya. Tinggal kitanya seperti apa. Ya. Terus kemudian Allah telah menunjukkan jalan kepada kita. Kita memilih mau celaka atau mau bahagia. Ya, ya. Sampaikan akan kepada kita kebahagiaan atau akan membawa kita kepada kecelakaan. Ya. Oke, anak-anakku semua. Terus seperti itu nih. Kemudian di dalam surat Al-Zumar ayat 53 juga dikatakan, "Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Ya. Apa di situ maksud kandungannya? Oke, anak-anakku semua. Tidak artinya atau terjemahan dari ayat tersebut, katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Coba dari katanya coba cermati apa yang terkandung dalam hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Berarti ini untuk orang-orang yang melampaui batas. Siapa? Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Ya, dipanggil oleh Allah sebagai orang yang melampaui batas. Nauzubillahi min dzalik. Ya, baik terhadap diri mereka sendiri. Ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni dosa-dosa semua. Sungguhnya Dia maha pengampun, maha penyayang. Setelah kita melakukan dosa, jangan putus asa. Jangan terus malah terlanjur, sekalian terlanjur aku sudah masuk, sudah terjerumus ke dalam kesesatan, sudah terjerumus ke dalam yang buruk, sekalian lah. Enggak seperti itu. Allah maha pengampun, tenang ya. Allah maha pengampun. Oke, anak-anakku semua. Nah, apa yang terkandung dalamnya? Jadi Allah melarang berputus asa. Betapa banyak pun dosa kita. Ya. Seorang tak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Oke. Ayat ini menyeru kepada harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah. Ya. Yakin bahwa Allah akan maha pengampun. Yakin bahwa Allah akan mengampuni kita. Sejauh mana tobat kita? Ya. Tobat kita sejauh mana? Oke. Dan kemudian ampunan Allah itu sangat luas. Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertobat. Tobat dan tobat. Ya. Bayangkan seorang pelacur saja bisa masuk surga ya gara-gara memberi minum anjing yang kehausan. Seperti itu. Di mana letak tobat kita? Kemudian ya ingat bahwa Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tergantung kita mau disayang apa enggak kan gitu. Mau diampuni apa enggak. Sejauh mana kita bertobat. Oke, anak-anakku semua. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bagaimana supaya kita bisa sabar? Bagaimana supaya kita bisa tidak tergiur? Bagaimana supaya kita tidak terjerumus? Kata Allah, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sabar dan sholat yang akan menolong kita. Orang yang sabar, orang yang senantiasa sholat, insya Allah selalu menolong kita. Ya, akan menjadi penolong kita. Ketika kita sabar, kita akan jarang terjerumus. Ketika kita sering sholat, istiqomah dalam sholat, kita akan jarang terjerumus. Karena sesuai bahasa Allah, sesuai firman Allah itu apa? Sholat ada mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya. Oke, ketika kita sholatnya baik, insya Allah kita jauh dari perbuatan keji dan munkar. Ya, kebahagiaan yang kita dapat, insya Allah, amin. Intinya apa? Kandungan dari Al-Baqarah ini seruan kepada segenap para pendurhaka dari kalangan orang-orang kafir dan lainnya agar bertobat kembali kepada Allah.
sebagai pemberitahuan bahwa Allah SWT mengampuni semua dosa bagi orang yang mau bertobat kepada. Meninggalkan perbuatan-perbuatan betapapun banyaknya dosa yang kita lakukan, ya. Sekalipun banyak sebuah seperti buih di lautan. Ingat, hanya dosa syirik kok yang tidak mendapatkan ampunan Allah selama pelakunya tidak bertobat dari kemusyrikan itu. Ya. Oke, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengampun. Ya, oke. Terima kasih anak-anakku semua. Bahasan pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya kita komunikasi melalui langsung ya. Silakan ada pertanyaan-pertanyaan, dipertanyakan langsung kepada saya. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.